ke arah Swan. Swan yang melihat hal itu pun dengan santai menendang pedang dari Chen. Ini membuat Chen sampai kena mental. Swan pun bilang kalau dia memang gak bisa membunuh Chen, tetapi dia bisa membuat Chen lumpuh seperti dirinya. Chen pun saat itu dihajar habis-habisan oleh Swan. Bahkan setelah terbanting-banting, Swan terus melanjutkan pukulannya berkali-kali pada Chen. Chen yang menerima serangan itu pun gak bisa berkata apa-apa, dan Chen gak bisa berdiri. Dan saat Chen udah gak bisa berdiri, Swan pun berkata, "Jangan pernah menggunakan trik kotor di hadapanku seperti itu. Kurasa hukuman ini udah cukup untukmu." Swan pun saat itu langsung mendekati Liu dan menanyakan keadaannya. I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Scene pun berpindah ke kediaman Chen. Terlihatlah seseorang yang saat itu bertanya kepada seorang dokter gimana keadaan dari Chen. Orang itu ternyata adalah Chen Xiang yang merupakan kepala keluarga dari klan itu. Dokter itu pun kemudian berkata kalau kedua organ tubuh dari Chen yang patah telah disambung kembali dan dipastikan kalau Chen tuh akan pulih setelah 1 bulan. Namun setelah pulih, Chen gak boleh lagi menyentuh seni bela diri. Sang dokter pun juga jelasin bahwa tangan dan meridian dari Chen telah dihancurkan. Bahkan harusnya Chen gak lagi bisa bergerak seperti orang biasa. Sebenarnya dia bisa kembali dalam seni bela diri, tetapi dirinya itu memerlukan herbar spiritual yang dikenal dengan rumput Bloodjet. Tapi sayangnya itu adalah herbal yang sangat langka. Feng yang mendengar hal itu pun marah banget sama Swan. Dia nggak nyangka hal seperti ini akan terjadi pada adiknya. Namun sang ayah malah berkata kalau Feng tuh harus pergi ke Gunung 18 untuk mencari rumput roh itu. Tetapi Feng diminta untuk tidak terlalu jauh agar nggak terjadi apa-apa dengan dirinya. Feng yang mendengar itu pun langsung mematuhi perintah dari ayahnya. Feng pun dibekali beberapa pasukan dan diminta untuk menangkap Swan sesegera mungkin. Dirinya tuh ingin menyiksa Swan sampai mati. Dan setelah Feng pun pergi dari sana, sang ayah kemudian berkata dirinya harus segera berbicara dengan keluarga Wu. Scene pun kemudian berpindah ke pinggiran Gunung 18. Terlihatlah Swan yang saat itu masih sedang berlatih. Namun tiba-tiba muncullah sesuatu tepat di belakangnya. Swan pun saat itu langsung menoleh ke arahnya dan melihat seekor babi hutan yang sangat besar. Swan pun saat itu langsung menghindari serangan dari babi hutan itu. Namun di sisi lain terlihatlah Liu yang sedang menanti kepulangan dari tuannya. Liu saat itu khawatir banget sama keadaan dari Swan. Sebenarnya sebelumnya Liu udah minta izin untuk ikut. Namun Swan saat itu malah melarangnya dan memintanya agar nggak terlalu khawatir. Itu karena saat ini kultivasi dari Swan telah kembali dan akan sangat berbahaya jika seandainya Liu juga ikut dengannya. Itu karena keluarga Chen pasti saat ini sedang mencarinya. Dan karena itu, Swan pun gak ngizinin Liu untuk ikut dengannya. Liu yang mendengar hal itu pun kemudian berkata agar Swan menjaga dirinya dengan baik-baik. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Swan yang saat ini telah berhasil menghindari serangan sebelumnya. Dan ternyata monster yang menyerangnya adalah Demonic Beast tingkat kedua. Demonic Beast itu pun kemudian melesat untuk menyerang Swan kembali. Namun saat itu Swan pun sudah bersiap.
Tuan pun berkata kalau ini adalah saat baginya untuk menguji kekuatannya. Tuan pun saat itu langsung menendang Demonic Beast itu dan menaikinya saat itu. Dan setelah Swan berada di atas Demonic Beast itu, Swan pun langsung memukul kuat kepalanya dan membuat hewan demonik itu pun langsung mati saat itu. Dan kemudian Swan pun berkata, "Aku sudah bertemu dengan hal seperti ini sebanyak 2 kali. Kurasa aku harus lebih berhati-hati. Meski aku sebenarnya bisa menangani mereka, tetapi sepertinya jumlahnya masih banyak. Dan karena itu aku harus lebih hati-hati." Tuan pun saat itu mulai berjalan pergi. Namun tiba-tiba Swan pun berhenti dan kembali menoleh ke belakang. Swan yang mengingat sesuatu itu pun berkata, "Bukankah devouring system bisa melahap segalanya? Itu berarti bukankah aku bisa melahap mereka juga? Tetapi apakah aku akan sakit perut jika menelan mereka?" Dan setelah Swan berpikir panjang lebar, dirinya pun mutusin untuk mencoba aja. Dan setelah Swan memakan Demonic Beast itu, muncullah pemberitahuan sistem yang berisi, "Anda telah melahap mayat Demonic Beast. Anda mendapat 2 poin kekuatan spiritual." Melihat hal itu, Swan pun tertawa sambil berkata, "Sistem ternyata tidak menipuku. Kalau begitu, aku akan membunuh mereka dan meningkatkan kultivasiku." Swan pun saat itu terus membantai bermacam-macam hewan demonik. Sampai malam pun kini telah tiba. Swan yang sedang makan hewan yang dikalahkannya itu pun berkata, "Dalam keadaan ini, aku bisa mencapai tahap menengah kelima, seni Material Dao. Dan itu hanya perlu dalam 2 hari. Material Dao memiliki 10 macam, dan untuk masing-masing level membutuhkan 100 poin peningkatan. Dan saat ini, semua Demonic Beast tingkat 4 ke bawah bisa mati dengan 1 pukulan dari Swan. Swan pun mutusin untuk mencari Demonic Beast tingkat keempat untuk dilahap keesokan harinya. Swan pun kemudian menaiki pohon untuk beristirahat. Namun saat malam, Swan tiba-tiba terbangun karena merasakan ada sesuatu yang datang mendekati dirinya. Swan pun saat itu langsung bangkit dan berkata di dalam hati, "Ada sesuatu yang menuju ke arahku." Pada saat Swan melihat ke sumber suara, Swan pun sangat terkejut karena dirinya melihat seekor ular putih yang sangat besar. Dan diketahui monster itu adalah Demonic Beast tingkat ketiga. Melihat ukuran dari ular itu, Swan pun makin kaget karena ukuran itu terlalu besar. Namun Swan berniat untuk segera melahapnya. Swan pun saat itu mengeluarkan pedang dari dimensi miliknya. Dan setelah itu Swan pun langsung terjun untuk membunuh ular itu. Tapi sayangnya pedang dari Swan itu nggak bisa menembus pertahanan dari ular itu. Swan pun merasa bahwa ular itu memiliki tubuh yang sangat keras. Namun tiba-tiba Swan melihat darah yang menetes dari ular itu. Dan saat itu juga si ular pun langsung pergi dari sana. Swan pun di sini mulai menyadari sesuatu. Piton putih itu memiliki garis hitam di sisiknya. Swan pun beranggapan bahwa ular itu telah bermutasi karena memakan pusaka Heavenly. Swan pun berniat untuk membunuh ular itu, dan dirinya pun saat itu sampai di sebuah gua. Swan pun jadi semakin yakin bahwa pusaka Heavenly pasti ada di dalam. Dan karena alasan inilah, Swan pun saat itu mutusin untuk masuk ke dalam. Sesampainya Swan di dalam, Swan pun menemukan sebuah kristal ungu yang ada di tengah perairan. Swan pun saat itu langsung melompat untuk menyentuh kristal yang ada di depannya saat itu. Namun tiba-tiba muncullah seekor ular raksasa dengan garis emas. Ular itu pun langsung melompat untuk segera menerkam Swan saat itu. Swan pun saat itu berhasil menghindari serangan dari ular itu. Ketika Swan saat itu lagi fokus dengan ular garis emas, tiba-tiba muncullah ular dengan garis hitam tepat di belakangnya.
Tuan pun saat itu langsung menghindar dan berkata, ternyata ada 2 ular yang bermutasi karena kristal ini. Dan tanpa berpikir panjang, Tuan pun saat itu langsung menelan kristal itu di sana. Ini membuat pemberitahuan sistem pun muncul yang berisi, Tuan saat ini telah mendapat plus 1000 kekuatan spiritual dan mendapat 6 devouring point. Tuan pun saat itu langsung menerobos ke seni bela diri tahap menengah tingkat kelima. Tuan pun saat itu tersenyum bahagia. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing.